mungkin yang nggak Hmm, perlu ku betul sini. Pertama tentang upacara menandatangani. iya. Gue Hmm, kan karena di bukunya Amang Buru ini, Mambro iya, iya. Iya. nah Hmm, di ada beberapa poin yang mungkin belum saya ketahui. hmm, Pertama, yang jelasnya itu upacara menandatangani itu apa gitu, pengertiannya dulu begitu, Mambro. iya. Jadi upacara menandatangani sebenarnya adalah upacara menjelang musim tanam tiba. Jadi upacara tahun ini terkait dengan tanaman padi. Dulunya tanaman padi di ladang. Jadi menanda tahun itu kan berasal dari dua kata, ya. Jadi tanda dan tahun. Jadi ditambah dengan awalan Mei, ya. Jadi menanda tahun. Jadi bisa diterjemahkan kira-kira eh, menandai tahun atau tibanya tahun atau waktu untuk penanaman padi di ladang. Itu dulunya. Tapi di beberapa desa sampai sekarang, walaupun sudah dikenal tanaman sawah, itu tetap dilakukan. Tapi banyak desa juga tidak melakukannya lagi, terutama di Papua Barat. Jadi di desa kami sendiri sampai sekarang masih dilakukan sekali setahun. Jadi dengan kata lain menanda tahun itu adalah menandakan bahwa musim tanam telah bisa dimulai. Oh ya, Ya, itu kira-kira secara ringkas tentang arti menanda tahun. Jadi menanda tahun adalah memberikan sinyal atau tanda bahwa penanaman sudah bisa dimulai. Dan itu dilakukan sekali setahun. Menanda tahun. Tiap tahun itu dilakukan. berarti ya Mambro ini nggak ada hubungannya dengan tahun yang mengenai waktu begitu. Iya, waktu Hanya ada. hanya karena dia sekali setahun saja makanya dibuat menanda tahun, atau ada Iya. pandangan yang lain mengenai tahun itu apa begitu. Enggak, menanda tahun itu khusus untuk itu. Dan itu ada upacaranya, Iya. ada acaranya, ya. Jadi secara umum acaranya itu dilakukan di ladang, tapi tidak di ladang semua orang, di ladang pemilik hak ulayat biasanya, ya, yang dituakan di suatu desa atau kampung atau kita. Jadi nggak boleh marga pendatang melaksanakan menanda tahun. Misalnya di kampung saya itu kan pemilik lahan, pemilik hak ulayat itu marga mani. Jadi yang menjadi sukut itu penyelenggara utama, ya. Penyelenggara utama adalah harus marga manik, nggak boleh marga berutu atau marga berasa. Jadi Itu setelah nanti lakukan menanam tahun, yang menanam padi pertama pun harus marga manik. Baru berikutnya bisa diikuti oleh pemilik lahan marga-marga lain. Itu ketentuannya. ya betul. Hmm. Lalu Apalagi pertanyaan berikutnya, bagaimana mempersiapkan upacara ini yang memburu? Karena yang saya baca di sini, eh, selain mempersiapkan tempat, ya, kelengkapan-kelengkapan begitu, ya, ya. kira-kira apa saja yang spesifik perlu begitu, Bro? Oh, jadi kalau itu seperti saya bilang tadi, sebelum dilaksanakan menanda tahun, tentu para penduduk lokal memang sudah tiba saat penanaman padi. Artinya ladang-ladangnya sudah siap untuk ditanam.
Sebelum ditanami, maka dilakukanlah upacara ini. Jadi kelengkapannya sebenarnya ada di buku itu. Kelengkapan wajibnya itu ada seekor ayam, ya. Kemudian ada tugal, kemudian ada lobang. Tugal ini untuk melobangi beberapa lobang. Jadi saat upacara dilakukan, maka yang menanam pertama di upacara itu adalah sukut tadi, atau pelaksana utama tadi. Ulayatnya memburu ya. Ya, tentu dipandu oleh seorang juru bicara. Ya, jadi tahapan itu diapain. Jadi ayam yang satu ekor ini khusus memang harus ada itu selalu, tapi tentu tidak cukup hanya satu aja. Karena nanti di puncak acara semua yang hadir di situ makan bersama. Makan bersama, dan yang dimakan itu adalah peleng. Jadi selain ayam, peleng juga disiapkan. Peleng itu makanan tradisional Pak tentunya. Dan itu tidak dibuat di piring, tapi dibungkus di daun-daun yang ada. Itu ya saya lupa nama daunnya. Ada di sekitar lokasi itu, mungkin di pinggir-pinggiran ladang. Kalau di kampung kami kena dilakukan bersamaan dengan 3 desa, sehingga dilakukan di suatu puncak gunung yang dinamakan Bukit Simenoto. Itu di kampung kami. Jadi tentu ada varian-variannya juga di desa lain. Ya. Itulah kira-kira. Kemudian tentu juga penyelenggara utama ini pada saat menanam padi, dia harus duduk di tikar putih. Putih itu lambang kesucian. Oh, kembal itu ya. Bukan Bukan. tikar, Oh, tikar. Iya, tikar putih namanya apa namanya? Namanya pramaken. Namanya pramaken, ya. Kemudian padi itu untuk ditanam secara simbolis di lubang yang sudah dibuat tadi, itu biasanya dicampur antara padi yang berasnya merah dan berasnya putih di situ, ya. Kemudian ayam yang mau dipotong di hari H itu sehari malamnya diberikan juga itu padi yang apa namanya, yang berasnya dicampur berasnya merah dan putih. Karena nanti setelah dibuka perutnya atau apa namanya ini, itu mana yang padi pertama yang dilihat oleh para apa namanya, kalau dulu ya semacam apanya lah, dukunnya, itulah nanti ditanam, ya. Tapi sekarang ini nggak pakai dukun lagi, oh, karena semua misalnya makan bersama nanti dipandu secara agama Islam dan Kristen di kampung kami, karena mereka sudah beragama semua. Tapi agamanya di sana ketepatan imbang antara Islam dan Kristen, sehingga ulama dilibatkan juga. Termasuk untuk memotong ayam yang tadi, itu tidak dipotong begitu saja, tapi dipotong secara muslim. Tapi itu di kampung kami, di kampung lain saya nggak tahu. ada satu video saya lihat kan, Bang Bro. Hmm, Mereka itu pas acara puncaknya motong ayam, ya, lalu ayamnya belum mati sempurna itu, terus dibiarkan pergi. Nah, ya. itu simbol-simbol yang di situ itu eh, bagaimana dilihat begitu, Bang Bro? Dilihat Iya, sebagai setelah dipotong, dibiarkanlah dia pergi dulu sampai mati, kan gitu kan. iya, Bang Setelah Bro. mati itu kan dibelah nanti. Iya. Jadi ada arti-arti bagian tubuhnya itu. Yang di buku itu misalnya, dan itu setiap tahun berbeda-beda. Kita nggak mengerti bagaimana para apa namanya, para dukunnya tadi mengetahui. Yang pasti mungkin yang kita tahu seperti yang saya bilang tadi, misalnya oh tahun ini di setiap menanam padi harus diawali dengan
padi yang berasnya merah. Karena di lehernya itu terdapat beras merah. Itu saya lihat umumnya. Tapi yang lain-lain berbeda-beda. Setiap tahun beda-beda tafsirannya. Arti simbol-simbol dari ayam itu. Ini seperti di buku itu kan ada contohnya, misalnya tahun ini hasil panen kita menurut simbol-simbol yang ada, arti dan maknanya melimpah. Misalnya gitu. Tapi dengan catatan, misalnya, misalnya ini ya, nggak sama setiap tahun. Ya, Mam. Oh, anak-anak harus sopan kepada orang tua. Kalau tidak sopan, nanti gagal ini hasil panen melimpah. Kemudian misalnya pihak beru harus memberikan makan kepada puhunnya, kula-kulanya, gitu. Dan macam-macam, lain-lain setiap tahun. Ya. Iya, Mam Bro. Misalnya Mam Kemudian, Bro yang tentang anak-anak tadi sama pihak baru itu yang ya, melakukannya nanti satu bukan, itu kampung itu. masing-masing aja nanti dipraktekkan di keluarga masing-masing. Oh iya, tapi Bukan keseluruhan. Artinya, seluruh kampung harus misalnya melakukan orang, begitu, begitu. iya, bukan nggak dibikin lagi upacara. Oh iya, Mam Bro. Tapi itu semacam nasihat wejangan supaya nanti tidak gagal padi melimpah. Gitu. Oh iya, Mam Bro. Tentu ada syarat-syarat yang harus dipatuhi yang sudah agak baku. Hmm. Misalnya dengan adanya upacara menandatahun itu, misalnya semua penduduk tidak bisa sembarangan waktu membuka hutan. Itu syarat yang baku. Ya, kalau misalnya kalau musim tanam itu bulan 7, berarti masyarakat mulai membuka hutan bulan 5. Iya, Tidak Mam boleh Bro. bulan 1. Sehingga nanti semua serentak di suatu desa itu. Serentak dia jadinya. Jadi ya begitu setiap tahun. Jadi karena di sana kan musim tanam padi itu bulan 6 sampai bulan 7. Sehingga upacara ini dilaksanakan misalnya awal Juni atau akhir akhir Mei. Karena sebelum dilakukan upacara itu nggak boleh seorang pun menanam. Kalau menanam dia melanggar. Itu kena sanksi sosial, Pak. Iya, kena sanksi bukan hanya sosial tapi juga ada dendanya. Oh, didenda juga. Didenda juga. Selain Iya, Mam sanksi Bro. sosial ada denda materinya. Tergantung melihat pelanggarannya. Misalnya kalau membakar hutan bisa dia didenda dengan seekor kambing atau apa gitu. Itu nanti dendanya diberikan ke yang punya ulayat begitu, Mam Bro. Ya, nanti itu disembelih pada saat upacara menanam tahun berikutnya. Oh, Untuk umum untuk juga. makan bersama begitu. Iya, untuk makan bersama. Iya, Mam. Ya, bisa juga ayam atau beras atau apa. Tapi biasanya tidak berupa uang. Iya, Mam Bro. Terima kasih, Mam Bro. Berikutnya ini tentang ini, Mam Bro. Apa tata caranya itu kan saya nggak terlalu jelas melihat di mana kan harus ada rebu begitu, Mam Bro ya. Ya, jadi rebu itu berarti kan nggak boleh beraktivitas. Iya, Mam Bro. Biasanya rebu itu setelah selesai upacara. Misalnya jam 10, mulai acara jam 8 sampai jam 10, nanti jam 10 sampai jam malam itu nggak boleh beraktivitas. Nggak Besoknya bisa baru boleh. nggak bisa ke Semua ladang. aktivitas, termasuk nggak boleh menghidupkan api. Jadi makanan satu hari itu pagi-pagi lah dimasak di keluarga masing-masing. Apalagi bekerja di ladang, nggak boleh memutik tumbuh-tumbuhan, nggak boleh mengorek tanah, nggak boleh cari ikan, pokoknya semuanya. Kalau dahulu dianjurkan supaya semuanya penduduk yang melaksanakan itu tidur. Atau kalau perempuan menganyam tikar di rumah. Itu Tapi karena tujuannya sekarang apa, nggak Mam ada Bro? lagi menganyam tikar, ya orang ya di rumah aja lah. Cerita-cerita kongko-kongkoi. Itu Itu. menurut Mam Bro Itu artinya tujuannya apa pantang. ya? Hah?
tujuannya berhubungan dengan upacara itu kan sebelum membuka ladang Ya. hubungannya. Bukan sebelum membuka ladang, Oh, sebelum sebelum menanam. menanam. Ya, Mam Bro. Ya. Sebelum menanam itu hubungannya nanti apa, Mam Bro? Rebu itu sama tanam-tanaman begitu. Karena di itu maksudnya alam itu diistirahatkan satu hari itu, nggak boleh diganggu gugat, termasuk tumbuh-tumbuhan dan binatang. Kalau misalnya kalau hari-hari biasa kan orang ada yang berburu, ada yang memancing, ada yang mengambil ikan, ada yang ke ladang, ada yang ngambil sayur ke hutan atau sayur yang ditanam. Jadi itu simbol bahwa kita harus menghargai alam. Karena alam inilah yang memberikan kita rezeki gitu kira-kira. Oh iya, Mam Bro. Berarti dia lebih ke memberikan istirahat begitu, Mam Bro ya. Iya, kepada alam. Oh iya. Itu dibuktikan walaupun sebenarnya mungkin dampaknya tidak terlalu signifikan karena kan cuma satu harinya, Iya, Mam Bro. ya kan? Tapi itu menandakan bahwa alam itu sebenarnya harus dihargai, ya. Apalagi tanaman padi. Tanaman padi itu istimewa di kalangan orang Pak. Malah padi itu dianggap mempunyai roh, beda dengan tanaman lain. Ba- Punya punya tendi katanya, punya roh. Jadi ada nama-nama roh padi itu, cuman saya lupa. Ada nama-namanya. oh iya, Mam Bro. Eh, kira-kira, Mam Bro ya, yang apa yang Mam Bro tahu pelajari tentang Pak ini, Mam Bro. Hmm. Sebenarnya orang Pak ini melihat alam ini begitu dari acara menanda tahun ini bagaimana, Mam Bro? Karena kan yang lain ada tendinya juga dianggap hidup berarti kan, Mam Bro ya. Iya, iya. Terus Iya, ada juga tidak boleh mengkorek tanah, tidak boleh iya, menyalakan api. iya. Bagaimana mereka melihatnya itu, Mam Bro? Ya, itu sebenarnya dulunya kan mungkin terkait dengan kepercayaan lama bahwa setiap apa namanya di setiap tanah itu ada penghuninya, ada penguasanya, ya. Jadi tanah, air, gunung, hutan itu ada yang menguasai dulunya, sehingga untuk penguasa itu perlulah karena mereka sebenarnya kalau saya lihat nggak sadar kalau aturan-aturan dan pantangan tadi berdampak sebenarnya dengan alam kan gitu. Iya, Mam Tapi Bro. lebih kepada kepercayaan dulu, ya. Tapi kemudian kalau kita mengkajinya secara lebih logik, kita melihat kan nggak boleh membakar hutan sembarangan. Itu kan Iya, Mam Bro. berdampak positif terhadap alam. Iya, Mam Nggak Bro. boleh misalnya membuka ladang di gunung-gunung. Nggak boleh. Di gunung-gunung nggak boleh membuka hutan. Harus di sekitar perkampungan ya, Mam Bro ya. Perkampungan dan yang tanahnya datar-datar. Secara alam kan kalau kita berladang di gunung-gunung itu kan menimbulkan erosi yang sangat parah kan. Iya, Mam Bro. Tapi itu kita yang bisa mengkaji itu. Tapi dari dulu itu ada kepercayaan begitu, nggak boleh. Itu Nanti sebelum marah sebelum masuk penghuni agama alam ya. ini katanya. Iya, Karena Mam dianggap Bro. gunung itu mempunyai penghuni, penguasa gaib. Kalau sekarang ya memang yang punya kan Tuhan, Iya, Mam Bro. ya. Itu Itu sebelum kira-kira. masuk agama berarti, Mam Bro ya. Iya, sebelum agama udah ada itu. Tapi sekarang kan kalau tadi saya bilang berdoa di kampung saya itu tidak seperti berdoa zaman dulu lagi pada saat upacara ini. Zaman dulu masih. Ya, pakai itu manggil-manggil roh-roh nenek moyang lah dulunya katanya. Cuman setelah saya ikuti beberapa kali itu udah nggak ada. Oh, iya. Tapi berdoa secara Muslim dan Kristen. Tapi Terima ini kasih, contoh Mam Bro. kampung saya ya. Iya, Mam Bro. Karena kampung lain ada yang nggak melaksanakan lagi dengan masuknya agama karena dianggap itu eh, ya apalah melanggar agama atau apa gitu. Nggak disesuaikan kan. Kalau di kampung saya kelihatannya disesuaikan itu. Sehingga sampai sekarang mulai saya lahir, saya udah mau 63 tahun, itu nggak pernah nggak Lewat. dilaksanakan.
nggak pernah lewat sekalipun begitu Iya, Mang Bro ya. nggak pernah lewat sekalipun. Setiap tahun dilaksanakan. Mengenai tabu-tabunya itu berkaitan dengan kepercayaan itu Mang Bro ya. Mungkin, Tabu-tabu. Ah, ah. mungkin dulu begitu. Jadi tabu-tabu itu ada yang tetap, ada yang berubah-ubah setiap tahun. Yang tetap tadi misalnya itu tidak boleh membuka hutan sembarangan, nggak boleh membuka ladang sembarang waktu. Misalnya, kemudian yang saya ingat lagi, eh, suami dari Sukut selama setahun nggak boleh berpangkas. Itu rutin saya lihat, nggak berpangkas mereka setahun itu. Sehingga sampai panjang rambutnya, tahun berikutnya baru dia pangkas. Itu kira-kira maksudnya apa Mang Bro? Ya itu saya nggak tahu, tapi artinya ya dibiarkanlah. Kaitannya tadi kalau dulu kan memang orang nggak berpangkas, tapi kalau sekarang ini pangkas ini kan termasuk kebutuhan rutin. Ya, Mang. Jadi dibiarkan aja alamnya. Kaitannya juga mungkin di situ. Biar Ya, nggak diganggu begitu Mang Bro iya, ya. nggak diganggu badannya. Jadi ini simbolnya dibikin di rambut. Iya Mang Bro. Lalu mengenai perubahan itu Mang Bro. Hmm. Kira-kira yang membuat tiap tahun itu berubah apa Mang Bro? Itu tadi dilihat dari ayam, simbol-simbol ayam yang dipotong. Itu yang misalnya apa yang wajib dilakukan tahun ini itu berbeda-beda setiap tahun. Berarti ayam Enggak itu setiap tahun juga. Dari kan menunjukkan, ayam itu nanti dibelah. iya Mang Bro. Ada tanda-tanda di dalam itu. Dan itu yang mengerti cuman dukunnya begitu. Cuman cuman semacam dukunnya lah yang tahu melihat, yang punya indera keenam lah, Iya begitu. kira-kira begitu. Cuman itu sampai sekarang masih ada walaupun sudah beragama. Tapi kita melihat kan tidak mengerti kenapa harus begitu. Misalnya dilihatnya lehernya, dilihatnya bagian perutnya, dilihat ususnya, dilihat sayapnya gitu. Jadi contohnya itu tadi di buku saya itu kan ada itu. Misalnya, Iya Mang Bro. nggak boleh orang tua, misalnya nggak boleh begini, nggak boleh begini. Kalau itu dilanggar nanti hasil panen kita akan gagal. Jadi ada kontrol sosialnya, selain alam ada kontrol sosialnya. Saya nggak tahu apakah itu karang-karang dukunnya atau enggak, tapi biasanya ada kontrol sosialnya tiap tahun. Jadi Tapi selain berarti juga bermanfaat secara sosial, saya lihat upacara ini bermanfaat secara ekosistem, secara ekologis. mungkin yang dilihat yang dipertahankan terus tujuannya ya Mang Bro ya. Eh? Tujuannya walaupun kita nggak mengerti yang ditunjukkan ketika ayam itu Ya, dibelah, tapi tapi tujuannya saya lihat positif. oh iya Mang Bro. Ya positif, karena begitu kan. Iya Misalnya Mang. eh, pemuda harus rajin. Ya, memang kalau rajin kan orang dapat rezeki. Misalnya begitu, ya. Iya Mang Bro. Tapi nggak selalu sama setiap tahun. Ada aja yang baru atau yang tahun sebelumnya sudah tidak diwajibkan. Gitu. Jadi saya lihat dua aspek itu. Selain gotong royong terbangun, karena membiayai upacara ini kan dilakukan secara bersama-sama. Tapi biasanya tidak berupa uang. Misalnya kalau tahun ini kita pernah juga di kampung saya menyembelih kerbau. Nah, saya ingat ada 2 kali. Itu Tapi hasil ya musyawarah dari kampung itu. Nyembelih kerbau itu kan biayanya mahal. iya Mang Bro. Ya. Kemudian juga diiringi dengan genderang. Itu setiap tahun harus begitu Mang Bro. Enggak, itu jarang-jarang. Itu Oh mungkin iya. sekali 10 tahun, sekali 5 tahun. Yang saya ingat seumur saya ini baru 2 kali. Kalau enggak upacaranya kecil-kecil aja. Mungkin yang umum, yang biasa, mungkin dipotonglah ayam kampung sekitar 10 ekor. 1 ekor khusus untuk yang tadi. Kalau dulu itu persembahan tadi. Oh iya Mang Bro. Yang 9 ekor itu dicincang nanti untuk dibagi-bagi pada saat makan bersama. Untuk warga satu kampung begitu Mang Bro Ke ya. satu kampung. Atau Yang yang datang ke melaksanakan. upacara itu.
nggak wajib semua datang satu kampung. Kalau upacara kecil-kecilannya biasanya mungkin hanya sekitar 50 orang yang ikut ke tempat upacara atau 30 orang. Tapi pada saat besar-besaran memang ya bukan hanya dari kampung itu, dari kampung lain pun datang untuk melihat, menonton, dan itu dikasih makan semua yang datang. Pokoknya kalau untuk makan tadi tidak ditentukan harus satu kampung. Kalau ada misalnya ada peninjau pun tidak ikut ke lokasi upacara dikasih makan semua. Jadi situ kan ada unsur gotong royongnya. Iya, Mam. Karena misalnya kalau upacara kecil-kecilan nanti diminta per kakak misalnya 1 muk beras. Nanti dikumpul-kumpulkan semuanya, itulah biaya untuk itu upacara itu. Tapi pada saat kerbau itu kuingat dipotong, itu memang sumbangan per kakak itu besar, lebih besar. Cuman saya udah lupa, udah lama, udah ada 15 tahun yang lalu. Dan saya udah nggak di kampung itu, cuman pada kena besar-besaran saat itu saya hadir ikut saya datang. Itu kayak pesta besar-besaran, jadi nggak begitu kelihatan lagi apa tadi karena manusianya udah sampai 200-300 orang. Itu pakai genderang itu, Jarang, Mam Bro, ya. jarang dilakukan. Pakai genderang itu, Mam Bro, ya. Ya, kalau itu bawa genderang, pakai musik, tapi musik tradisional. Iya, Mam Bro. Saya itu masih apa? Agak bertanya-tanya begitu kan, Mam Bro. Kan Hmm. selesai acara itu nanti ada rebu begitu kan, Mam Bro. Ya, Itu kenapa kok dibuat sebelumnya meriah pakai genderang, terus nanti langsung kalau diam itu begitu? saat itu 2 hari rebunya, karena upacaranya sampai sore. Jadi kalau sore kan tinggal 2 jam rebunya, Iya, Mam besoknya Bro. rebu lagi. Hmm, Kalau besar-besaran biasanya nggak sehari. Karena kalau kecil-kecilan nanti jam 10 udah selesai. Mulai mungkin berangkat jam 5 ke tempat upacara. Karena tempat kami itu ke bukit ketepatan. Ada tempatnya khusus setiap tahun. Bukan di ladang dibikin. Bisa ini sudah tempat upacaranya dari dulu. Itu kalau itu jam 10 udah selesai. Jadi nanti begitu pulang para peserta upacara, rebulah. Nanti ketika tandanya untuk orang luar di perbatasan desa itu dipajakkan itu apa namanya lambe, apa lambe ya, oh iya iya bahwa siapapun dari luar harus mematuhi rebu kalau lintas di wilayah itu. Ya, kan bisa aja orang lewat kan. iya, Mam Bro. Jadi nggak boleh dia melanggar rebu juga. Jadi rebu itu kalau dimasuki wilayah itu dia kena walaupun dia bukan ikut di wilayah itu. Oh, jadi hukum begitu, Mam Bro, ya. Ya, semacam hukum lah. Hukum bagi orang di apa. Jadi seperti di Bali kan. Kalau di Iya, Bali Mam mungkin Bro. lebih ekstrim. Pesawat pun nggak boleh melintas kan. Iya, Mam Bro. Ya, Saya pertamanya mikirnya begitu, Mam Bro. Ini kok ya. udah kayak orang Bali begitu. Tapi nggak selama rentang waktunya nggak selama orang Bali kan, Mam Bro, ya. Nanti ditentukan, misalnya jam 7 baru selesai rebu, misalnya jam 7 malam. Ya, baru boleh makan. Di situ udah bebas lah. Lalu ada tadi, Mam Bro, yang mungkin sedikit ketinggalan mengenai peleng itu, Mam Bro. Nah, Peleng disediakan untuk makan bersama kan, Mam Bro. ya. Itu yang menyiapkan itu Di, kira-kira di, siapa? di situ disiapkan. Makanya jam 5 biasanya ada semacam apa namanya perkebasnya. Oh Mener, iya, Mam Bro. dibawa semua, bukan disiapkan di kampung itu. Semua disiapkan Bahan-bahannya di semua tempat. dibawa. Makanya orang itu berangkat. Misalnya pelaksana utama tadi mungkin berangkat dia jam 4 pagi atau jam 5 pagi. Karena dia banyak harus disiapkannya, bukan hanya peleng, mengambil pancongan bambu, ngambil tugal, ngambil daun, menyiapkan makanan, ya. Makanya ada sukutnya. Itu harus hari itu disiapkan semua, Mam Bro. Iya, semua. Tapi tentu disiapkanlah dari rumah bahan-bahan. Iya, Mam Bro. Di sana semua dimasak Hmm. pakai kayu api. Misalnya perkebasnya itu, Mam Bro, yang nentukan siapa? Itu sukut.
Sukut perkebasnya, Mam Bro. Sukut yang membawa orang-orang. Oh, Udah ditentukan lah sebelum. Nanti kita besok kita berangkat jam 5 ke sana ke bukit. Kita harus ngambil kayu api lagi, ngambil ini, ngambil ini, ngambil ini. Gitu. Dan makanya nggak dibawa piring. Yang dibawa mungkin hanya untuk apa aja, untuk tempat tempat-tempat lauknya gitu. ya yang besar-besar aja. Karena piring nanti diambil dari daun-daun itu, langsung dari periuk diapain ke daun itu. Jadi lauknya pun ya gitu aja dibagikan ke apa itu, pakai sendok. Kalau dulu pakai sendok apalah tempurung. Kalau sekarang ya banyak lah sendok kan. Iya, Mam Bro. Ya. Pak, dari mungkin apa, Mam Bro, sudah cukup jelas bagi saya, Mam Bro, Iya. tentang menandatangani ini. Nah, dari situ kan, Mam Bro, saya lihat apa, sepertinya orang Pak ini melihat itu ada nilai religinya dari alam itu, Mam Bro. Oh Begitu ya. iya, iya. Alam ini kan punya punya penguasa. Jadi ada beras patini Tanoh dan lain sebagainya itu kan menandakan bahwa alam itu mempunyai penguasa. Oh, kira-kira itu, Mam Bro, itu langsung misalnya beras pati di tanah itu Kalau langsung dulu ada. itu yang dipanggil-panggil Oh, katanya, tapi seberapa kali saya ikuti nggak lagi dipanggil-panggil. Dia berdoa sesuai agama Islam dan Kristen. hmm, berarti Apalagi saya agak ini kesulitan merumuskannya, Mam Bro. Bisa nggak kalau itu saya bilang nanti sebenarnya di alam itu ada kehadiran pencipta kita begitu, iya, Mam Bro. iya, kita ada. Makanya air, tanah, gunung, pohon, tanah, itu di situ hadir penguasa, penguasa gaib lah. Kalau sekarang di situ hadir Tuhan yang Maha Kuasa, Iya, ya kan? iya, Mam Bro. Dari dulu ada kepercayaan itu, cuman kemudian beralih ke penguasa sesuai dengan agama yang dianut sekarang itu kan masalahnya lain. Iya, Mam Bro. Jangan-jangan sama juga nih itu kan, iya kan? Cuman dulu namanya bukan itu begitu, Iya, Mam Bro ya. namanya bukan itu, ya kan? Iya. Karena Lalu, filosofinya kelihatannya sama aja kan? iya, Mam Bro. Sikap-sikapnya mereka kan tetap sama, Ya tetap sama. berdoa begitu. Walaupun tata caranya berbeda, Iya, ya kan? Kalau dulu mungkin untuk menghormatinya itu misalnya memberikan makanan di gunung, di sungai dan lain sebagainya gitu kan. itu tentang alam ya, Mam Bro. Ya, Bagaimana orang Bapak itu melihat sesamanya manusia begitu, Mam Bro? Dari pandangan orang Bapak sendiri, Mam Bro. Sesama maksudnya itu, sesama itu mereka lihat misalnya alam tadi kan sebagai hmm, sarana kehadiran pencipta begitu, Mam Bro ya. hmm. Lalu manusia sesamanya itu bagaimana, Mam Bro? Ada nilai religinya juga. Kayaknya di Papa itu nggak ada tokoh-tokoh yang dipercayai mempunyai kekuatan magic khusus. Kecuali mungkin ilmu hitam, ya kan? Hmm, Tapi kalau orang dianggap itu punya kekuatan magic itu ya ada. Tapi bukan disembah kan. ya, Mam Bro. Nah, pada prinsipnya kan orang Papa tidak mengenal strata. Nggak ada kelas sosial kan. Iya, Mam Bro. Sama beda dengan di Bali atau di Jawa kan. Ada bangsawan, ada Iya, apa? kalau kita kan nggak ada sebenarnya. Cuman ada orang dihargai misalnya orang penduduk asli Oh, dibanding pendatang. lebih ke Makanya tuan bikin tanah upacara begitu. tadi pun harus penduduk asli. Kan gitu. Iya, Mam Bro. Di situ dia. Jadi misalnya orang penduduk asli sama pendatang yang lebih tinggi statusnya penduduk asli. Jadi standar aja. Di tempat lain pun kelihatannya begitu kok.
Terima kasih, Mam Bro. Udah, apalagi. Lalu ini, Mam Bro. Eh, saya kan di skripsi saya tuh Hmm. rencananya ini. Apakah memang saya melihat kan, saya buat argumennya, upacara menanda tahun itu sebagai perayaan syukur begitu, Mam Bro. Apakah bisa seperti itu atau bagaimana? Ya, kalau mungkin itu lebih kepada permohonan. Oh iya, Mam Bro. Iya, supaya alam ini memberikan rezeki. Karena kan kalau syukur nanti kan sudah berarti udah ada hasil. Ini kan memulai, ya kan? Iya, Mam Bro. Jadi nanti kalau dulu ada upacara setelah panen sebenarnya itu ucapan lebih ucapan syukur, tapi itu udah nggak ada yang melaksanakan. Oh. Tapi sebenarnya acara itu ada ya, Mam Bro. Ada dulunya ada. Misalnya pada saat padi mau menjelang panen itu ada upacaranya. Apa namanya saya lupa. Karena udah nggak di kampung kami pun nggak dilaksanakan lagi tuh. Hanya tinggal pada saat mau menanam padi aja. Tapi intinya memang semuanya itu eh, semacam permohonan dan ucapan syukur. Semua upacara papa itu begitu. Mengandung nilai itu ya, Mam Bro Ya, ya. menilai untuk bermohon kepada penguasa supaya diberikan rezeki. Setelah diberikan rezeki, maka ada upacara bersyukur. Misalnya, kalau sehari-hari kan eh, di keluarga masih dilaksanakan misalnya merkotas. Merkotas itu kan kalau seseorang mau kawin, diberangkatkanlah dengan doa, kan gitu kira-kira kan. Iya, Mam Bro. Nanti setelah kawin pun dia dikasih makan lagi. Jadi ke alam pun begitu sebenarnya. Oh iya. Lalu ini, Mam Bro. Eh, saya lihat di bukunya Mam Bro ini ada perubahan begitu ya, Mam Bro ya. Ya, Eh, perubah, apa saja perubahannya itu, Mam Bro? itu tadi tahap-tahapannya itu sudah lebih fleksibel. Kemudian yang paling menyolok itu masalah itu tadi doa itu, ya kan? Iya, Mam Bro. Doanya tidak lagi memanggil penguasa sungai, gunung, pohon, Air. air, tapi sudah kepada ya tuh penguasa juga, tapi sesuai dengan ajaran Kristen dan Islam. Tapi di kampung saya itu biasanya dua-duanya dilakukan. Karena peserta atau penduduknya itu memang kedua agama itu. Jadi pemimpin agamanya punya tempat di acara Ya, itu, Mam Bro. ikut. Ya, ustadznya atau mungkin di sana ketepatan Katolik nggak ada. Jadi Iya, yang Mam ada Bro. Protestan aja. Ya, jadi ustadz atau sintua atau kalau dulu atau motong kerbau malah pendeta yang ikut. Oh, Dulu saya pendeta diundang dari pendeta mungkin nggak dari kampung itu karena pendeta nggak ada di kampung itu kan. Tapi karena besar upacaranya ya gitu tadi karena upacaranya hampir 2 hari kan. berarti Mam Bro menanda tahun ini inilah eh, etikanya manusia pak itu terhadap alam begitu, Mam Bro. Dan nanti sebelum ditutup itu ada memberikan kata-kata loh. Acaranya itu. Iya, memberikan semacam wejangan-wejangan. Oh, ada Biasanya sesi itu, Mam dimulai Bro. misalnya dari beru, kemudian dari puang, kula-kula, baru sukut nitalun. Sukut nitalun itu artinya marga tadi, penduduk asli. Kemudian juga dari tokoh-tokoh yang ada. Tapi setelah dilihat ramalan tadi, Ayam itu, Mam Bro ya. ramalan dari ayam tadi, setelah itu selesai, makan bersama, setelah makan bersama, itulah dikuatkan oleh mereka. Nah, misalnya ada anak muda situ, ingat kalian itu, anak-anak muda, apa tadi yang dilihat di ayam itu, harus kalian laksanakan, itu misalnya. Pokoknya apa yang dibicarakan di situ terkait dengan menanam tahun itu, ramalan itu. Iya, Mam Bro. Jadi tidak hanya yang melihat ramalan itu yang mengutarakan, tapi nanti diperkuat lagi dengan orang-orang yang memberikan
wejangan atau sambutan. Baru setelah itu selesai acaranya pulanglah bersama-sama dengan membawa apa tadi. Ada nanti ke timur, ada ke barat, kan dari beberapa desa. Nanti Iya di Mam Bro. batas wilayah itu dipancangkanlah apa ini. Lambe Sehingga ya Mam Bro. iya kalau orang datang tahu bahwa di sini sedang rebu. Kalau rebu berarti harus patuh kepada aturan. Tapi biasanya itu aturan yang baku tadi. Iya. Misalnya dia memancing di wilayah wilayah itu tidak boleh. Saya kan bisa aja orang luar punya ladang di situ kan. Iya Dia Mam harus Bro. ikut dengan aturan di situ di ladang. Nggak boleh dia ke ladang, nggak boleh mencangkul dan lain sebagainya. Walaupun dia bukan penduduk situ. Kalau di tempat saya kan Mam Bro, menanda tahun ini pas rebunya itu Hmm, orang-orang disuruh di dalam rumah Mam Bro kan. iya, Supaya nanti kalau dibilang agak pengagu suan-suanen iya. gitu. Itu artinya, biar nanti apa namanya binatang-binatang yang biasa mengganggu tanaman itu berdiam, nggak dilihatnya padi. Kan eh, tumbuhan sentral di sini kan padi, Iya, padi. Jadi nanti kalau udah menguning, misalnya binatang yang biasa mengganggu, misalnya burung, nggak melihat. Tapi itu kan sebenarnya simbolis. Karena kalau saya lihat, kalau serentak menguning, tetap diganggu. Tapi kan gangguannya jadi sedikit. iya Mam Bro. Ya kan? Itu yang logik. Ya kan? Iya Mam Bro. Misalnya kalau serentak semua menanam di wilayah itu, gangguan hama ya berkurang lah. Gangguan hama tetap ada, tapi udah dibagi. Ya, Iya Mam Bro. itu itu yang bisa kita lihat makna yang logik, ya kan? Iya. Kalau misalnya Mam Bro pas di acara Rebu itu, misalnya ada kerbau yang lepas atau peliharaan-peliharaan yang lain lepas, itu bisa diambil hari itu atau bagaimana Mam Bro? Ya, ya kalau bisa diambil lah, karena kalau lepas dia kan mengganggu kan, dia mengganggu alam juga. Tapi kuncinya di sini manusia bukan binatang. Oh, lebih ke manusianya. Manusianya yang mematuhi rebu, bukan binatang. Kalau memang manusianya ini mau mengambil Iya, ternaknya itu ya iya, silahkan, tapi jangan iya, merusak iya. begitu Mam Bro ya. Karena istilahnya kalau binatang itu yang merusak kan dia kan bukan manusia. Iya Mam Bro. Jadi nggak bisa juga dilarang. Hewan, kamu jangan lepas gitu kan. Dia nggak ikut Rebu Mam Bro ya. Nah, ikut dia rebu. Oke Mam Bro. Terima kasih banyak Mam Bro. Oke, itu aja. Lengkap Mam Bro. Oke lah. Yang sudah saya kira sudah Iya, iya. lengkap Mam Iya. Bro. Nanti kalau kurang bisa saya kirim bahan-bahannya kalau ada ya. Oh iya Mam Bro, terima kasih Mam Bro.